even so. Come, Lord Jesus, even so, even so, even so. Come, Lord Jesus, come. Haleluya, haleluya. Kami tahu kapan saja Engkau bisa datang, Tuhan, menjemput mempelai-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa Surgawi, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kalau sampai hari ini kami masih boleh beribadah, kami masih boleh ada di tempat ini, kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing, itu semua karena anugerah. Mari silahkan Roh Kudus bersihkan kami dari segala kekotoran-kekotoran pikiran dari dunia ini yang masih menjerat setiap kami, yang masih memenjarakan setiap kami, sehingga kami tidak dapat dengan mudah mengerti apa yang sedang terjadi hari-hari ini. Kami tidak mudah memahami waktu yang semakin cepat berputar. Haleluya. Doa kami, berikanlah kami hikmat dan kebijaksanaan, supaya kami boleh menghitung hari-hari kami, supaya kami boleh membuat satu perencanaan, karena kami tahu kapan saja Engkau bisa datang kembali. Haleluya, haleluya. Doa kami pagi hari ini, biar semua juga umat-Mu yang ada di luar sana boleh menangkap isi hati-Mu. Siapa saja umat Tuhan yang boleh bergabung bersama-sama dalam ibadah ini, kami berdoa semuanya mereka dipersiapkan menangkap isi hati Tuhan. Makasih ya Bapa, makasih Tuhan Yesus. Kami berdoa semua peralatan yang dipakai ini boleh dikuduskan, supaya boleh dipakai, supaya firman Allah yang disampaikan tidak terkendala oleh apapun. Kami berdoa minta malaikat-malaikat Allah membantu setiap anak-anak Allah yang mendengarkan atau yang menyaksikan siaran ini, baik di Facebook, baik di radio juga. Setiap orang boleh diingatkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Silahkan bilali waktu ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Boleh mendengarkan dengan atau menyaksikan dengan baik ya. Baik saudara, kita buka Alkitab kita. Saudara harus awali dulu karena ini hari kenaikan saudara. Maka kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul yang pertama ya. Mulai dari ayat yang ke-6 tentunya ya. Sangat penting saudara dengan keadaan hari-hari ini yang sedang terjadi ya. Saudara kita tahu saudara, memang dari segi waktu saudara, dari segi waktu kita tidak dapat menghindar saudara. Dari segi pemeran juga yang sedang ditampilkan gitu, kita juga tak bisa menolak gitu. Walaupun mungkin bangsa-bangsa ya, termasuk bangsa kita sendiri, berusaha ingin supaya terhindar dari apa yang sedang terjadi ini saudara.
terhindar ingin bertahan gitu, tidak mengikuti satu pemaksaan dari orang-orang tertentu atau dari kelompok tertentu, ternyata tidak akan bisa, saudara. Kalau kita lihat, saudara, karena memang menurut waktunya demikian. Dan menurut nubuatan juga demikian, saudara. Kita sedang ada di zaman itu, saudara. Kita tahu kita sudah 2 bulan lebih ya. 2 bulan lebih kita beribadah di rumah ya. Dan ada yang sudah mulai gerah gitu. Dan semua ya, termasuk setiap tokoh-tokoh agama, saudara ya. Mereka termasuk gerah juga ya. Tidak tahu apa yang sedang terjadi. Masih berpikir situasi masih sama saja. Tentu saudara, kalau saya perhatikan saudara ya, saya mengikuti perkembangan ya. Saya melihat bahwa para pemimpin-pemimpin di dunia juga ternyata mereka mengetahui, mau dia orang Kristen atau di luar Kristen ya. Ternyata saudara mereka mengetahui saudara perkembangan akhir zaman juga. Dan mereka mengetahui bahwa akan ada muncul satu tokoh yang ingin mempersatukan seluruh dunia. Ternyata diketahui. Mereka mengetahui dan mereka mengetahui plus minusnya dan membahasnya. Tapi saudara, yang saya perhatikan saudara, banyak jemaat yang tidak siap, saudara. Yang tidak siap dengan keadaan ini, saudara, masih terlena gitu. Nah, saya awali dulu dengan ini, saudara ya. Saudara ikuti pelan-pelan, saudara. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8 ini, saudara. Kisah 1 ayat 6 sampai 8. Ayat 6 katakan begini, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Itu jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, mereka tahu, murid-murid tahu bahwa Tuhan Yesus akan naik ke surga. Karena dia berpesan, saudara. Sementara saudara, ketika Elia naik ke surga, hanya Elisa yang terus ngikutin. Ya, terus ngikutin sampai walaupun teman-temannya sejawat sesama nabi-nabi kecil gitu ya. Murid-muridnya Nabi Elia gitu. Ada 50-an orang gitu. Sekalipun mereka, udahlah kamu gak tahu ya kalau Elia akan diangkat. Saya tahu. Terus kenapa kamu mau ikutin dia gitu. Dia ikutin terus. Sementara saudara, kalau kita lihat, dia meminta sesuatu saudara. Elisa meminta sesuatu karena dia lihat tuannya itu Elia itu sangat luar biasa gitu. Ya. Dia sangat mengharapkan bahwa bahkan dia meminta yang sukar gitu. Mau 2 bagian dari rohnya Elia gitu. Elia terkejut saudara. Kaget sekali. Permintaan yang kamu minta itu sulit sekali. Karena dia merasa, aku pun tidak bisa berikan itu sama kamu. Tapi dia kasih perkataan. Kalau kamu bisa melihat aku terangkat, maka kamu mendapatkannya. Ceritanya dia dapat. Nah, sementara saudara, murid-murid ini saudara, mereka mengetahui. Jadi banyak yang waktu itu ada di Bukit Zaitun ya. Ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga itu.
Ya, mereka banyak di sana, mereka sambil cerita gitu. Anehnya saudara, permintaan mereka itu saudara masih mewakili saudara. Masih mewakili permintaan daripada setiap orang pada umumnya. Jadi kalau bagi mereka itu wajar karena masih 3 tahun mengikut Tuhan, saudara, bagi mereka itu wajar. Tetapi bagi kita di gereja di akhir zaman ini, harusnya nggak wajar kalau kita masih meminta permintaan yang sama. Bagi mereka, mereka minta gini, maukah engkau? Kalau di terjemahan yang lain, apa ya? Kira-kira sudah waktunya enggak ya? Ada perkataan seperti itu. Ya. Karena memang mereka mengharapkan Tuhan Yesus ini datang. Dalam konteks mereka, mereka masih menyamakan Tuhan Yesus seperti nabi-nabi yang lain, saudara. Padahal saudara, nabi-nabi yang lain itu, mereka sudah menubuatkan tentang Mesias ini. Berbeda sekali. Kalau nabi-nabi yang lain, saudara, mereka itu masih nabi-nabi yang boleh dikatakan, saudara, mereka nabi-nabi yang begitu pertama muncul Nabi Samuel. Nabi Samuel itu sangat, apa ya, sangat luar biasanya gini, sampai seperti lebih tinggi dari raja gitu. Berbeda di zamannya Raja Daud, saudara, itu nabi itu masih kayak di bawahnya Daud gitu. Walaupun pada berikutnya, saudara, kita melihat bagaimana ketika Tuhan menyampaikan pesan kepada Gad itu tentang kesalahannya Daud itu, dan kepada Nabi Nathan juga. Jadi ada 2 nabi di zamannya itu ya. Ada Nabi Gad dan Nathan gitu. Nah, saudara, mereka menyampaikan firman Tuhan, tapi itu saudara berbeda dengan Samuel gitu. Samuel memang otoritasnya tinggi sekali gitu, karena dia yang pertama. Sebelum ada raja, dia yang duluan ada. Jadi dia sebagai hakim yang terakhir pada waktu itu. Jadi ibaratnya saudara, bangsa Israel itu semua ada di bawah komandonya Samuel sebelum beralih kepada Saul gitu. Jadi Nabi Samuel itu harus pamit gitu. Nah, saudara, pandangan orang-orang Yahudi termasuk para murid pada waktu itu, saudara, adalah mereka masih ingin melihat pemulihan bagi Israel secara jasmani gitu. Tentu saudara ini saya sudah singgung minggu yang lalu juga ya, tanggal 10 kemarin ya, saya sudah singgung sedikit tentang bagaimana ketika Yesus naik ke sorga itu kan mereka masih bengong gitu. Kita lihat di sini ya, masih bengong gitu lihat. Padahal mereka sudah mendengarkan perkataan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, para murid ini belum mengerti untuk apa Tuhan Yesus itu mati. Dan mereka belum mengerti apa yang diharapkan oleh Yesus mengenai mereka gitu, ke masa depan. Mereka belum mengerti. Jadi mereka masih diliputi satu rasa manusia yang sangat tinggi gitu. Walaupun Yesus sudah mengajari mereka, walaupun mereka sudah punya kuasa ketika Yesus transfer kepada mereka gitu. Tetapi saudara, ternyata pikiran duniawi mereka itu belum hilang sama sekali. Itulah sebabnya mereka mewakili pertanyaan itu. Maukah engkau pada masa ini? Makanya Tuhan bilang, tidak perlu kamu ketahui. Dan memang Yesus bilang bahwa hanya Bapa yang mengetahuinya gitu. Dan Yesus pun ternyata saudara, kalau kita lihat dari keadaan ini saudara, Yesus pun tidak mau
sudah menetapkan dalam dirinya bahwa dia hanya mengetahui apa yang memang ditetapkan Bapa untuk dia ketahui gitu. Mesti kita tangkap ini, saudara. Itu sebabnya dia bilang hanya Bapa yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi kalau sudah itu ketetapan, Yesus pun tidak berusaha ingin tahu gitu loh. Itu hanya domainnya Bapa gitu. Jadi itu hanya ranahnya istilahnya Allah Bapa gitu. Dan dia tidak mau tahu, istilahnya tidak perlu merasa tahu itu. Makanya ada perkataan itu, anak pun tidak tahu tentang kedatangan itu katanya. Hanya Bapa. Itu domainnya Bapa. Ya. Makanya dikatakan engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Saudara, orang sibuk membicarakan terus. Begitu sudah terjadi satu kejadian, sudah waktunya kah? Sudah waktunya kah? Sudah waktunya kah? Termasuk ketika ada keadaan ini, keadaan yang sangat mendesak ini, saudara. Orang masih sibuk. Bahkan doa-doa, maafkan saya bukan sedang mengatakan tidak perlu berdoa, tapi saudara, ada hal-hal yang mesti kita selaraskan. Karena semuanya harus dari dia, oleh dia, bagi dia gitu. Segala sesuatu yang di luar dia, itu satu penghinaan kepada Allah. Makanya dikatakan daging sama sekali tidak berguna. Jangan saudara berpikir daging kita ini hanya suka melakukan hal yang jahat saja. Di dalam daging itu ada unsur yang baik dan yang jahat gitu. Tapi jangan saudara berpikir yang baik itu dikenan Allah. Tidak sama sekali. Yang baik ini pun gak dikenal sama Allah. Karena itu sumbernya dari buah yang sama. Itu sebabnya saudara, doa Bapa kami diawali dengan datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu, bukan kehendak kita. Jadi ketika terjadi keadaan ini, ketika bangsa Israel selama puluhan tahun, bayangkan saudara di zaman itu berarti kira-kira tahun 30. Tahun 30-an saudara. Tahun 33 lah ya. Tahu saudara bangsa Israel merdeka tahun berapa? 1948. Indonesia lebih duluan merdeka lagi. Berarti berapa tahun setelah itu saudara? 1915 tahun. Lama ya? Itu baru tunas awal saudara. Bahkan kalau kita lihat kejadiannya bagaimana bangsa Israel merdeka saudara. Itu di luar ini saudara. Karena memang saudara si jahat ingin menghancurkan umat pilihan ini saudara. Tetapi saudara kuasa Tuhan sanggup melepaskan mereka. Sekalipun mereka seluruh dunia. Pada waktu itu saudara sekutu ingin menghancurkan dia. Tapi tangan Tuhan membuat bangsa Israel boleh berdiri. Itu di luar nalar manusia. Itu sebabnya saudara di tengah keadaan ini, keadaan yang sukar yang sedang kita lihat saudara, kita mesti kembali kepada hatinya Allah saudara. Ini bukan ranah kita gitu. Ini ranahnya dia, ranahnya Allah. Ini domainnya mereka, gak perlu kita urusin, gak perlu kita kepoin. Bagian kita adalah kejar Tuhan, cari Tuhan, tinggal di dalam dia. Amin. Perhatikan saudara ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Kuasa itu untuk apa? Selama ini banyak orang menanti-nantikan Roh Kudus. Ingin mendapatkan bahasa roh. Semua orang masih menanti-nantikan. Nanti setelah ini saudara akan ada ibadah susulan katanya. Dari dulu gak berubah saudara. Saudara, gereja mula-mula tidak
mereka mendapatkan, setelah hari yang pertama mereka mendapatkan pencurahan Roh Kudus, berikutnya mereka nggak perlu lagi mengadakan memperingati hari kenaikan gitu, lalu menanti-nantikan lagi susulan. Enggak. Karena Allah itu adalah Alfa dan Omega. Kapan saja. Hanya yang jadi masalah, saudara, ekspektasi orang dengan yang diharapkan Tuhan ingin dicurahkan itu berbeda sekali, saudara. Karena manusia itu, saudara, masih masih dikuasai oleh keinginan-keinginan dagingnya gitu. Jadi ketika firman ini, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara, kalau ahli-ahli Alkitab ini akan dibahas, ini kuasa berasal dari kata apa? Udah pusing saya. Exousia. Dunamis. Dunamos. Aduh, pusing, saudara. Bisa dijelaskan artinya mungkin yang membuat orang wow. Tapi tidak mengerti sama sekali. Hanya berusaha ingin membahas kata-kata. Tapi tidak mengerti esensinya, saudara. Tahukah saudara, kuasa di sini ketika dikatakan, kamu akan menjadi saksiku. Saudara, ketika dia katakan begini, saudara, dia sedang berkata kepada mereka, kalian akan menggantikan aku. Gitu. Kira-kira itu sebetulnya. Bukan seperti yang sekarang dipahami orang gitu. Saudara, standar orang sekarang menjadi orang percaya nampaknya sangat rendah sekali. Berbeda dengan jemaat mula-mula, saudara. Jemaat mula-mula, mereka takut untuk masuk dalam kumpulan itu, saudara. Pada awalnya, saudara. Takut karena apa? Kemuliaan Tuhan yang sangat besar dinyatakan. Ingat pertama-tama, ketika, saudara, Ananias menyembunyikan, hanya menahan sedikit loh, sebagian loh. Dan itu punyanya dia. Dia berhak atas itu, saudara. Petrus hanya nanya, benar segitu? Lah, itu haknya dia kok. Kalau dia bilang begini, enggak sih Pak, kemarin ada kebutuhan gitu. Udah masalah. Dia cuma tanya, benar segitu? Benar katanya. Buam, mati langsung. Datang lagi istrinya, saudara. Mungkin mau ini ya. Mau apa namanya. Wah, kami sudah bawa gitu. Bangga gitu. Kami sudah bawa loh. Kayak mungkin mengharapkan Petrus mengucapkan terima kasih. Kamsiau sudah kasih persembahan gitu. Tanya gini. Bu, tadi Pak Ananias bawa ini berkat ke sini, hasil. Katanya kalian baru jual tanah ya? Iya. Kata Pak Ananias tadi segini ya hasil penjualannya ya? Iya segitu Pak katanya. Pom gitu. Oh belum pom gitu. Alamak. Kalian ini sepakat ya mendustai Roh Kudus. Lihatlah, baru saja suamimu digotong lah dari sini. Petrus kan ngomong kayak gitu. Tiba-tiba langsung putus nyawanya. Kuat sekali, saudara. Namun belakangan kita ketahui, saudara, makin lama, saudara, kalau kita lihat perkembangannya, mulai makin bercampur. Ya, sehingga saudara di zaman Korintus, wah itu mulai melihat ketika mulai bercampur dari luar, ya. Ternyata saudara, standar yang awal itu menjadi makin lama, makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Sehingga kalau saudara pelajari zamannya gereja, ada yang namanya zaman kegelapan gereja. Tetapi awalnya saudara, ketika dikatakan kamu akan menerima kuasa, dan kamu akan menjadi saksiku. Kuasa bukanlah untuk kita show up kepada orang lain. Lihat nih.
Ayo siapa di sini yang sakit? Ayo semuanya maju, semuanya terima kesembuhan. Atau seperti yang kita lihat di zaman-zaman kita sebelumnya. Ayo siapa yang mau menerima urapan? Baris semuanya ya. Ayo diambil dibuka jasnya gitu. Di sini ada urapan katanya. Coba sekarang baris di situ. Rebah semua. Masih ada yang saya lihat saudara. Orang posting itu saudara. Wah. Bukan saudara, bukan itu saudara. Tapi kuasa yang dimaksudkan adalah dikatakan menjadi saksiku. Menggoncangkan segala sesuatu saudara. Perhatikan saudara. Dikatakan di dalam 2 Timotius pasal 3. Perhatikan ayat yang pertama dulu. Timotius 3 ayat yang pertama. Perhatikan. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Masa yang sukar itu apa? Di sini saudara dijelaskan masa yang sukar itu adalah gini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Itu keadaan sukarnya. Bagi orang ini saudara, bagi matanya yang belum terbuka, ini dia nggak mengatakan ini masa yang sukar. Saudara, banyak orang merasa nyaman-nyaman saja ketika mereka tidak punya firman satu hari itu untuk direnungkan. Sekarang saudara, siapa yang bisa? Kalau di masa kemarin saudara, oke, kita masih bisa datang ke gereja. Sekarang saudara, kalau awal-awal kemarin mungkin ketika beribadah di rumah mungkin masih semangat gitu. Kami beribadah hari ini. Bagaimana berikutnya? Saudara, kalau hati kita ini belum dikotori oleh hal-hal dunia ini, saudara, perhatikan, rasa haus dan lapar kita untuk berjumpa dengan Tuhan akan sangat tinggi sekali. Tetapi saudara, yang tidak kita sadari, ketika dunia ini mengotori, memasukkan segala keinginan-keinginannya dalam diri kita, sehingga kita dengan santainya sepanjang hari itu kita tidak punya sesuatu yang kita renungkan dari firman Tuhan. Itulah masa yang sukar. Dan tahukah saudara, saya kemarin ada bagikan ya, tadi malam bagikan sama Pak Stefanus ke saya ya. Mungkin Pak Stefanus juga nyaksikan hari ini ya. Sudah jam berapa itu dia bagi sampaikan itu. Mungkin jam 10 atau jam berapa gitu secara ini. Baru saya buka ya. Pas jam 12 saya turun ke bawah. Saya buka, saya lihat. Saya coba dengerin. Nah di situ ditunjukin menit ke berapa. Saya tidak tahu tadi waktu buka WA ngelihat nggak itu. Sempat dengerin enggak? Tentu saudara kalau pola pikir kita begini. Kalau diposting sampai jam sekian gitu, berarti ada sesuatu yang penting di situ. Tetapi kalau sampai kita gini, udahlah paling biasa aja. Something wrong. Saudara, hari-hari ini saudara, berita tentang kedatangan Tuhan itu bagi orang sudah lumrah. Sekarang orang gak ngerti situasi yang sedang terjadi, saudara. Kalau kemarin saudara pemerintah masih bersemangat ingin PSBB, saudara. Sekarang gak bersemangat lagi, saudara. Tahu kenapa, saudara? Karena dilema, saudara. Dan dilemanya pemerintah itu
masih dianggap lain lagi sama orang lain, saudara. Sehingga membuat saudara pemerintah sulit mengambil keputusan. Memang itu keadaan yang sukar, saudara. Orang mencintai dirinya sendiri. Ayo supaya cepat. Kalau kita baik-baik ini bulan 7 kita bisa berhenti, nggak ada lagi. Itu harapan gitu. Karena di satu sisi saudara ketika mau ditahan, sementara mulai nggak makan, sementara nanti uang untuk dibagikan dengan 600.000 aja dibagikan, itu pun masih disalahgunakan saudara. Bayangin saudara parahnya. Itu sampai perang, sampai aparat-aparatnya sendiri pun masih ngelawan ke atas. Itu satu keadaan di akhir zaman, saudara. Sementara kalau dilanjutkan, yang sudah disediakan pun masih bisa dikorupsi, saudara. Padahal itu benar-benar untuk menolong supaya kita lolos secara kebangsaan seluruhnya, saudara. Itu pun, saudara, karena itu tadi mencintai dirinya sendiri. Harusnya sekarang bagi yang sudah dapat, sekarang waktunya kita saling bagi. Ketika kita dapat, ayo langsung bagi. Bukan jadi begini. Oh, aku nggak perlu. Enggak. Karena ceritanya begini, saudara. Ada orang yang benar-benar butuh, tetapi nggak kesampaian gitu loh. Dan bagi saya nggak waktunya bagi kita sekarang, oh show up sama orang gitu loh. Foto-foto gitu. Aduh. Jauh sekali nilai kekristenan itu, saudara. Nggak begitu. Dimuat di koran, nggak perlu, saudara. Perhatikan saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, tidak tahu mengasihi. Padahal di dalam kita itu Allah adalah kasih. Saudara, ini bukan hanya ini saudara perlu ketahui saudara, ayat-ayat di dalam Alkitab itu berurusan dengan orang yang ada di dalam lebih dulu. Jadi ketika dikatakan ini bukan sedang berbicara mengenai orang di luar orang percaya. Yang sedang dia bilang di sini adalah orang percaya. Tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu. Wah, bahaya saudara. Musuh kita orang percaya itu adalah roh berlagak tahu, merasa sudah tahu. Udah tahu. Baik, nanti dia buka yang ini. Bahaya sekali. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Itu keadaan yang sukar di akhir zaman. Saudara, Tuhan Yesus perlu kita belajar sedikit ya. Apa namanya? Kronologi saya kemarin ketika merenungkan ini, saudara. Oh ya, saya lanjut dulu dengan yang disampaikan semalam ya. Nah, saudara, penandatanganan. Ya, kalau saudara nanti lihat lebih jelasnya. Memang bahasa Inggris, saudara. Tapi saya percaya saudara, Roh Kudus akan menerjemahkan kepada saudara. Walaupun bahasa Inggris. Gitu. Karena saya dengar kayak saya dengar bahasa Indonesia gitu sih.
Ya. Tapi di endingnya itu saudara, si Jim Baker nanya gini. Jadi menurutmu Pak Sadu Sundar Selvarat ya, itu nabi yang sedang ini ya dipakai ya. Saudara, menurutmu kira-kira gereja bagaimana? Saya sudah dengan berat dia bilang begini. Gereja tidak siap. Saya langsung dalam hati begini, betul. Kalau saudara baca postingan sebelumnya, saudara ada yang juga posting sama saya tentang pesan Benny Hinn. Sampai dia katakan, saudara, saya harus mengejar waktu-waktu saya yang terhilang. Padahal kita tahu dia seorang yang luar biasa. Menurut yang kita lihat. Tapi dia sendiri mengakui. Kedatangannya sudah sangat singkat. Saudara, kita sedang diambang. Di mana si antikris itu segera tampil, saudara. Perhatikan, saudara. Kalau yang kita lihat ini panggungnya, ternyata itu makin jelas. Dengan keadaan ini, tampillah dia. Kronologisnya begini, saudara. Saudara, semua bangsa-bangsa dengan keadaan ini, saudara, sekali rapid test itu 400.000. Sekarang saudara tidak bisa penerbangan kalau tidak mengikuti rapid test. Ternyata harus sampai swab katanya. Itu yang paling mahal itu sampai di situ. 400.000 saja untuk satu orang dengan rakyat kita 250 juta kah? Lebih ya? Kalikan. Atau dengan begini saudara, 600.000 per kepala keluarga, taruhlah sampai berapa persen? 1 bulan, 2 bulan, BPJS aja nanggung terus katanya, nombok terus. Tahu nggak keadaannya? Itu sedang dipaksa nantinya. Seluruh bangsa, mau tidak mau harus minjam. Dan tahu saudara yang pegang keuangan itu adalah itu tadi yang saya katakan yang pertama. Sehingga membuat pemerintahan itu tersandera. Itu sebabnya saudara, banyak orang tidak mengerti saudara. Saya tidak sedang main politik saudara, tapi saya menyampaikan karena saya tahu begini saudara. Ketika pemerintah kita keluarkan statement, berdamai dengan COVID katanya. Saudara, itu banyak orang kan ini ya. Tapi saudara, tahukah saudara, Tuhan Yesus sering sekali mengeluarkan statement-statement yang sangat berbeda sekali dengan dunia. Perhatikan, ketika pengajaran dia, daging sama sekali tidak berguna, tubuhku benar-benar makanan. Kamu lihat nih bait suci ini akan runtuh semuanya. Itu sangat kontradiktif sekali. Saudara, ketika dia bilang itu saudara, tahukah saudara? Dia sedang bilang begini, sudah, awal-awalnya saudara berperang. Tapi dia mulai mengerti gini, saudara, itu satu gaya perang. Sebetulnya gaya perang mungkin kita bisa melakukan, mungkin menang pakai gaya perang yang seperti itu. Perang terhadap corona. Gitu ya, dianggap musuh ya. Tapi saudara dianggap menang. Tapi saudara yang terjadi adalah kematian yang lebih banyak. Karena apa? Kekacauan yang lebih banyak. Sudah mulai kan? Mau tidak mau dilepasin. Begitu dilepasin yang di penjara saudara, baru dilepasin 2 hari berulah langsung. Karena apa? Nggak kuat, nggak makan. Dan yang lain juga demikian saudara. Itu sebabnya saudara, mulai keluar satu perkataan-perkataan yang membuat sepertinya blunder gitu. Tapi saya tahu saudara,
Saya sangat melihat dengan jelas, saudara, bagaimana ada Tuhan di balik semuanya ini. Beneran, saudara? Saya bilang, Tuhan terima kasih. Saudara, tapi saudara, lambat atau cepat, saudara, mau tidak mau, saudara, seluruh bangsa pasti digiring, saudara. Sekarang, saudara, ini hanya satu hikmat yang luar biasa yang saya lihat. Dia bilang, ayo, sampai keluarkan satu perkataan begini. Saya tidak pernah melarang orang beribadah. Betul kan? Betul nggak? Tetapi dengan pernyataan ini, saudara, saya nggak usah lah ngomong di luar Kristen gitu. Yang di dalam sendiri, saudara, itu langsung begini. Kalau gitu, langsung rame, saudara, di grup kami, saudara. Grup para pendeta-pendeta, wah, sampai ketua yang grup pendeta-pendeta yang sebatam gitu ya. Itu sampai bilang begini, udahlah tanya ketua sinode masing-masing, bisa nggak menjalankan ibadah gitu. Kalau bisa itu urusan kita, itu bukan ranah kami, kira-kira begitu. Karena apa, saudara? Karena pemikiran kita selama ini ibadah adalah di gereja secara gedung gitu. Itu pemikiran, saudara. Belum lagi pemikiran yang lain, orang-orang yang hidup dari situ. Yang biasa mengandalkan persembahan, saudara. Coba saja saudara lihat, saudara. Setiap streaming. Wah, pasti lebih duluan tampil itu. Jangan lupa sini. Jangan lupa mesti bawa persembahan. Itu konten utama kira-kira gitu. Ada. Capek deh. Saudara, keadaan ketika Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan, saudara. Ketika Tuhan Yesus ada di muka bumi, saudara. Saya baru ngerti gini. Kenapa Tuhan Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin. Saya mulai nangkap gini ya. Kenapa Tuhan Yesus di zaman itu, karena saudara, dia ada di muka bumi, pelayanannya itu cuma 3,5 tahun. Tahukah saudara? Saudara, waktu Tuhan di muka bumi ini itu menjadi satu menjadi satu pattern gitu. Menjadi satu supaya orang bisa lihat, bisa memperhatikan. Seperti inilah gaya hidup orang kerajaan Allah. Makanya dia bilang, aku bukan dari dunia ini, aku dari atas. Makanya dia bilang sama murid-muridnya ketika dia berdoa, kan pasti murid-muridnya juga mendengarkan doanya kan. Dia bilang, mereka ini bukan dari dunia, sama seperti aku, bukan dari dunia. Aku tidak berdoa supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Tetapi aku berdoa supaya engkau melindungi mereka daripada si jahat. Dan dia mengatakan, mengutus murid-muridnya, aku mengutus engkau seperti domba di tengah-tengah serigala. Jadi kuasa yang dimaksud ini, saudara, bukan kuasa untuk melawan serigala ini, bukan. Kita tetap domba, saudara. Domba itu tidak bisa melawan serigala. Hanya gembala yang bisa melawan serigala. Kalau saya bilang gembala, saudara, bukan saya ya. Karena di situ, saudara, gembala di situ adalah Tuhan Yesus. Amin. Makanya dikatakan berdoa supaya melindungi mereka daripada yang jahat. Saudara, sekarang kita dikasih kesempatan, saudara. Mari buka mata kita, saudara. Sekarang kita yang mesti adjust waktu kita dengan Tuhan. Kenapa, saudara? Ketika Tuhan Yesus berkata, kalau saudara baca tentang pesan-pesannya tentang akhir zaman itu, saudara, akan datang masa ini, masa ini, masa ini. Dan kepada orang-orang itu, kalau saudara baca di Matius pasal yang ke-24 ya, yang kemarin itu, Matius 22. Nah, bukan 24 berarti.
Ya, 24. Kalau kita lihat itu di situ, di ayat, mulai dari ayat yang ke-15, coba lihat. Matius 24. Oke. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Jadi saudara, berarti saudara orang-orang di zaman itu, atau di zaman kita, juga memperhatikan ini. Jadi saudara, Tuhan Yesus sedang bilang, dia bukan sedang bilang untuk orang-orang di zaman itu yang masih hidup, saudara. Karena saudara, kalau perkataannya itu adalah untuk orang-orang di zaman itu, saudara, si antikris belum berdiri, pembinasa keji belum berdiri, saudara, sampai dengan hari ini. Amin. Tapi saudara, dia menyampaikan ini, saudara. Karena apa, saudara? Dia adalah Alfa dan Omega. Perhatikan baik-baik. Bagi Tuhan, saudara, dulu, bagi Tuhan gak ada waktu, gak ada dulu, gak ada sekarang, gak ada yang akan datang, gak ada. Dia semuanya, dia ada di dalam semuanya, saudara. Jadi bagi dia fresh saja. Jadi ketika dia berbicara, dia bisa melihat ke zamannya kita. Kenapa sampai dikatakan ini, saudara? Kenapa Tuhan Yesus sampai bisa mengatakan ini, saudara? Karena dia tahu bahwa orang-orang Yahudi sampai nanti dia mau datang kembali akan tetap menolak dia. Dia tahu, dia lihat itu, saudara. Entah mungkin itu karena perkataannya si Musa juga ya. Dasar kamu ini. Makanya Tuhan sangat marah sekali, saudara, dengan perkataan itu, saudara. Makanya harus disiplin si Musa, saudara. Karena dengan perkataan itu, saudara, menciptakan satu generasi yang benar-benar makin tegar tengkuk. Tapi saudara, Tuhan mengasihi umat pilihannya. Bukan karena mereka, tapi karena janjinya. Dia tidak bisa tidak setia. Amin, saudara. Dia tetap setia. Itu sebabnya, saudara, keselamatan kita itu hanya karena kasih karunia. Jadi ketika dia mengatakan, jadi apabila kamu berdiri, perhatikan ini, saudara. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Ini untuk orang-orang Yahudi ya. Tapi ini berlaku juga untuk orang-orang percaya yang sampai hari ini nggak ngeh. Jadi firman ini juga sampai, saudara. Apalagi ketika mereka tinggal di mana, saudara? Ketika mereka setiap hari Minggu mendengarkan khotbah. Ketika, atau mungkin sampai hari ini pun mereka hanya masih mendengarkan dari situ. Karena memang mereka terpenjara di sana. Dan yang mereka dengarkan hanya itu saja. Ayo, pasti dipulihkan. Ayo sekarang sudah dihubung-hubungkan semua. Hari kenaikan Tuhan Yesus. Mulai dihubungkan lagi, saudara, kemarin hari kebangkitan nasional. Gitu. 21 hari kenaikan. Hari kebangkitan gereja. Aduh, ampun gitu. Beneran, saudara, saya, aduh, kok bisa ngono sih? Ada, saya dalam hati gini, aduh. Banyak orang, saudara, masih mendengarkan yang itu saja. Gak bisa membuka, padahal saudara, Tuhan sudah buka pintunya. Tuhan sudah robohkan bait sucinya. Lihat itu, saudara. Kan itu yang saya bilang beberapa waktu yang lalu kan. Yang di Matius pasal 24 ini. Lihat ayat yang itu yang pertama itu. Kan itu kan ceritanya kan. Kamu melihat semuanya itu. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Allah lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjuk kepada bangunan-bangunan bait Allah. Ia berkata kepada mereka. Kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan.
Itu yang sedang terjadi. Dan Tuhan yang bilang itu. Berarti kalau Tuhan yang bilang itu, berarti Tuhan bernubuat terhadap itu. Amin, saudara? Kalau dia bernubuat itu pasti jadi. Lalu, apakah kita menganggap bahwa Tuhan itu jahat? Ya enggak lah, orang punya dia kok. Ketika dilihat mereka itu menyimpang, orang-orang yang melayani di dalam bait suci itu menyimpang. Saya kan sudah bukan rahasia umum lagi sekarang orang buka gereja itu untuk apa? Karena sudah terbiasa kasih perpuluhan. Wah, enak aja perpuluhan gua 10 M. Kasih ke gereja itu. Mending gua buka gereja sendiri. Kan gampang. Tinggal cari aja pengkhotbah-pengkhotbah. Setting semuanya. Cari koordinator untuk mengkoordinasi. Pengkhotbahnya, siapa pengkhotbah ini. Cari admin. Sejahat itu, saudara. Lalu apakah Tuhan ketika dia datang, kita berhak marah sama dia? Itu yang sedang dia lakukan. Tapi tahukah saudara? Dia sudah lakukan itu. Dia sedang datang. Umatnya seperti yang dikatakan Sadu Sundal Selvaras tadi, saudara. Kasihan. Ketika keadaan itu di satu sisi, saudara. Saudara tahu, mesti tahu Bapak itu sangat mengasihi. Itu sebabnya saudara, masih saudara mendengarkan perkataan-perkataan yang seperti ini. Ayo bangkit, sadari keadaanmu, kejar waktu-waktu yang hilang. Kalau kita lanjut di ayat yang selanjutnya itu dikatakan, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. Kalau di yang lain bilang, kalau ada yang duduk di serambi depan gitu ya, berangin gitu ya. Saya lebih nangkap gitu. Ini saya nggak nangkap. Ini peranginannya mungkin lagi ada di berbeda dengan rumahnya ya. Kalau dalam pandangan ini kan, maksudnya kalau misalnya tingkat 2 rumahnya, ya kan, orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di rumahnya. Kayaknya kan nggak cocok ya. Piye mau lari gitu, mau lari ke atas gitu kan. Nggak kan, berarti kan kalau saya gambarnya tadi begini. Saya gambarannya turun, ya nggak mungkin, nah, pasti kan harus turun gitu. Nah, jadi di terjemahan yang lain bilang begini, saudara. Kalau ada yang diserambi depan, begitu mendengar keadaan ini kan satu keadaan ya. Jangan lagi balik ke dalam rumah ngambil barang-barang. Langsung lari katanya. Ini kan ketika sudah keadaannya di situ. Keadaannya kan belum seperti itu. Tapi saya katakan tadi sudah keadaannya. Saudara dengar nanti yang itu saudara sudah jelas sekali saudara. Sudah si sang nabi palsu itu sudah melakukan tanda tangan bersama dengan pemimpin gereja, pemimpin agama dunia untuk menjadikan satu agama dunia. Dan nanti mengatakan siapa Tuhannya, itulah yang berdiri nanti itu. Tadinya saudara mereka masih gini. Setiap agama kan masih arahnya ke sana kan, ke Allah ya. Pencipta langit dan bumi, semua agama ya. Tapi ketika nanti disatukan itu, muncullah satu tokoh. Inilah yang disembah katanya. Disitulah baru orang sadar. Itu sebabnya saudara, dari kepercayaan-kepercayaan lain, masih ada kesempatan bagi mereka untuk lolos nanti masuk di kerajaan 1000 tahun. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau saudara perhatikan, saya lupa di ayatnya di mana ya, tapi pasti saudara familiar dengan ayat ini. Dikatakan begini, yang berbuat baik, teruslah berbuat baik. Yang berbuat jahat, teruslah berbuat jahat. Tahu saudara, ini sebetulnya kan klise ya. Ini satu perkataan begini saudara. Karena dalam keadaan ini saudara, orang harus memilih. Kenapa dikatakan kepada jemaat di Laodikia, mereka harus beli. Kenapa harus beli saudara?
Padahal saudara, keselamatan itu anugerah, nggak perlu kita beli. Kenapa kepada jemaat di Laodikia itu harus dibeli? Karena apa? Karena dunia ini sudah mengikat dengan kuat sekali. Sehingga orang-orang percaya sulit sekali keluar dari situ. Dari keadaan tadi memikirkan diri sendiri terus. Orang percaya yang harus setting waktunya. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kedatangan Tuhan, gak lagi, oh Injil belum sampai, saudara. Sudah sampai, saudara. Ke seluruh muka bumi, sudah. Sudah sampai. Hanya orang-orang itu tidak mau saja mendengarkan. Tetapi tahukah saudara, gerejanya juga dari sejak dulu. Saudara nggak bisa bilang begini, oh keadaan gereja masih seperti ini, oh Tuhan nggak, oh masih nggak mungkin lah Tuhan datang. Enggak saudara. Itu hanya karena kita tidak tahu. Kita tidak tahu ada orang-orang di luar sana yang menjaga hidupnya. Mungkin mereka nggak expose saudara, keadaan mereka. Tapi mereka, wah, seperti orang-orang yang ada mungkin di gereja bawah tanah, saudara. Kita nggak lihat mereka. Tapi Tuhan mengenal mereka dan menganggap mereka adalah gereja yang sesungguhnya. Jadi kita nggak bisa bilang, oh keadaan masih seperti ini, Tuhan masih lama datang. Tidak sama sekali, saudara. Karena sejak awal Tuhan katakan, saudara, bahwa pengantinnya sudah siap sedia. Amin, saudara? Sudah siap sedia. Kapan saja dia bisa datang, saudara. Amin, saudara. Kenapa dia katakan, saudara? Kenapa dia katakan berbahagia orang yang miskin terbalik, saudara? Kenapa nampaknya, saudara, gak relevan dengan khotbah di zaman sekarang? Kenapa banyak orang gak suka mengkhotbahkan itu? Karena, saudara, para pengkhotbah masih sama dengan jemaatnya. Dia pun makan dari jemaatnya. Dia pun makan dari situ. Saudara, ketika saudara mereka menyampaikan, mengkhotbahkan tentang hal yang seperti itu, saudara, tidak mengerti apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dikatakan berbahagia orang yang miskin. Karena saudara, Tuhan dalam satu keadaan, dia sedang menggambarkan saudara, bahwa di dunia ini kita singkat saja. Jangan pernah simpan hartamu di bumi ini, kata Tuhan. Itu sebabnya saudara, sekarang cara pandang kita ketika kita melihat tidak ada di kita gitu ya. Mungkin masih sewa gitu ya. Nggak ada tempat tinggal. Sebetulnya kita mesti bisa lihat. Kita itu lebih berbahagia. Harusnya demikian saudara. Yang sakit juga demikian. Karena dengan keadaan kita sakit, kita boleh merasa setiap hari nafas yang kita hirup itu adalah anugerah. Kita boleh menyadari keadaan itu. Kalau kita senang-senang aja, malas-malasan yang datang. Saudara. Tapi dengan keadaan kita nggak boleh bilang begini, enak sekali lah mereka. Enggak, kita bisa melihat dengan pesan Tuhan, dengan firman Tuhan, bahwa ternyata kita lebih berbahagia. Cuman yang lebih menyiksa lah begini, kita bandingkan diri kita dengan orang lain, lalu kita berkata sama Tuhan, tolong Tuhan, kapan aku lewat, kapan aku lewat. Itulah yang mewakili kapan corona ini berakhir. Sampai WHO itu mengumumkan katanya. Dan itu ternyata sekarang saudara, perkataan WHO sangat sakti saudara. Ya kan? Dulu mana pernah dianggap tuh WHO. Siapa lu? Sekarang saudara, perkataan WHO sangat sakti. Sekarang acuannya WHO sudah bilang. Saya bilang ketika saya ikutin si ini ngomong, itu seperti ini saudara. Pak Gembala Pembina sudah ngomong kayak gitu, kata-kata sakti gitu.
Pak WHO sudah bilang. Seolah-olah saudara WHO lebih tinggi dari PBB itu. Padahal saudara WHO kan bagian dari PBB gitu. Pak WHO sudah bilang. Jadi mari kita berdamai. Wah. Sekarang kita harus masuk dengan gaya hidup yang berbeda. Dan ikutlah gereja juga mensosialisasikan hal yang sama. Betul. Tapi mesti kita ingat. Domain kita adalah domain kerajaan sorga. Amin saudara. Yang harus kita kejar sekarang ketika kita menanti-nantikan Tuhan saudara. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku. Amin saudara. Sekarang gak waktunya saudara bagi kita. Wah kemana-mana mesti takut gitu. Mangkas saja takut ya ampun. Bisa takut mangkas saudara. Amin. Masa mau pangkas saya takut. Piye? Udah bilang orang yang pakai APD aja semua lengkap. Ternyata masih bisa masuk dari jahitan katanya. Ampun gitu. Mati juga kan? Sekarang saudara makin meningkat kan? Tapi kan gak bisa lagi saudara. Mau tahan. Mau berapa bulan lagi dikeluarkan bantuan terus. Pasti gak sanggup. Udahlah. Sekarang kerjalah gitu udahlah. Cuman ya jaga-jaga lah gitu kan. Dan memang akan ada satu gaya hidup nanti yang berbeda. Pasti nanti jemaat kita, ya jangan harapkanlah saudara kita lagi dengan jemaat yang banyak gitu. Saya yakin saudara, ibadah online akan terus berjalan saudara. Jadi kemungkinan besar ya kita gilir lah gitu. Ya siapa yang berani menerobos ketakutannya datanglah di sini gitu. Nggak mau kan? Ya saya nggak berani bilang kan. Ayo datang semua gitu kan. Nggak ada lagi begini. Ayo jemaat baru. Wah siapa yang jemaat baru? Nggak ada lagi itu saudara. Karena sekarang saudara ukurannya gini. Kalau lu berani gabung siap mati. Nah kira-kira gitu saudara. Ya saya belum bilang sekarang seperti itu ya. Nggak bilang maksud saya begini. Mulai seperti ini tanya Tuhan. Karena ceritanya gini kan. Terakhir ya. Wahyu pasal yang ke-11 saudara. Wahyu pasal 11. Ayat yang kedua. Mulai dari 1 ya. Ayat terakhir. 1, 2, 3. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu. Seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata yang berikut. Bangunlah dan ukurlah bait suci Allah. Dan mesbah. Dan mereka yang beribadah di mana saudara? Di dalamnya. Jadi yang diukur yang beribadah di dalamnya. Kalau istilahnya kita kasih gambaran lah ya. Kita kasih gambaran bait suci itu gereja. Ya kira-kira yang beribadah di dalamnya kan. Sementara kan sekarang kan sudah di luar gitu semua. Kan ceritanya kan gitu ya. Ya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Tapi yang diukur yang di mana saudara? Yang diukur yang beribadah di dalam. Makanya saudara saya katakan kan saudara, Tuhan sedang menunjukkan mana rumah rohani. Amin saudara, mana bait suci rohani. Kan dikatakan tadi di Timotius tadi kan, bahwa orang beribadah tapi memungkiri kekuatannya. Sekarang saudara, mau tidak mau saudara kita sedang dibawa kepada ibadah kita masing-masing. Kita menerobos masuk ke dalam. Amin saudara. Ketika mengandalkan ini saudara, tiba-tiba kayak kemarin kan suara nggak kedengaran saudara. Sampai malas semua orang. Saya udah coba berbagai macam cara. Jangan saudara pikir saudara, saya ini lihat YouTube terus saudara, gimana caranya supaya suara lebih baik, lebih jelas gitu kan. Karena ingin menolong jemaat. Tapi kalau memang Tuhan menghendaki lain piye. Udah lagi gini saudara. Datang dari, Pak mutar-mutar terus katanya gitu kan. Ya, kalau dari sini kita berusaha sebaik mungkin gitu ya.
mungkin, wah bisa ini. Ya, tadi saya sudah dengar cukup jelas gitu. Tapi yang di rumah kadang-kadang kan, apalagi di Tanjung Piayu, horas, mutar-mutar. Datang yang berbunga bilang begini, oh di tempat saya jelas katanya, wah mantap katanya, selamat bukit berbunga katanya. Karena di tempat yang lain mutar-mutar katanya, termasuk di tempat lain gitu ya. Istilahnya gini kan, ini kan hanya sarana untuk bantu kita. Amin saudara. Kalau bisa, masih bisa, puji Tuhan. Sekarang gak bisa bilang lagi begini, sekarang mulai hati-hati kan. Kalau selama ini pakai data kita pakai untuk yang lain, sementara pas hari Minggunya gak ada datanya. Sekarang kan untuk mengikuti satu ibadah, mending istilahnya mulai dipikir gini, hemat gitu kan. Kalau benar Tuhan ada di sini, kita ada di dalamnya, kita pasti kejar persekutuan. Amin. Tadi sudah kalau saya dengar tadi ya dari bawah saya ini, wah luar biasa. Mari kita diajak tadi berbahasa roh misalnya gitu ya. Saya enggak tahu di rumah ikut enggak gitu. Enggak ketahuan kan? Tapi saya percaya pasti ikutlah gitu ya. Saudara, dikatakan diukur. Orang yang beribadah di dalamnya diukur. Yang enggak masuk lebih dalam. Akan apa katanya di sini saudara? Diinjak-injak saudara. Tapi percayalah saudara, Tuhan tetap mengasihi yang diinjak-injak itu pun saudara. Karena ada kadang saudara, kenapa dikatakan? Yang berbuat baik teruslah berbuat baik, yang berbuat jahat teruslah berbuat jahat. Suka mula, karena apa saudara? Udah gak bisa saudara. Jadi saudara tetap orang-orang yang terseleksi nanti. Jadi saudara, sekarang saudara cara pandang kita terhadap orang mati saudara udah berbeda saudara. Kalau dulu saudara, kemarin saudara ketika ada beberapa teman ya, meninggal berturut-turut ya. Ini meninggal. Saya gini, mulai lihat ya, karena teman kita ya, dia anaknya sebesar anak saya. Saya sampai bilang sama istri, itu seumuran dong dengan papi. Gitu. Kalau nggak salah, hari ulang tahunnya berdekatan, saya lupa gitu. Wah lihat anaknya udah besar gitu di hadapan itunya gitu. Kasihan ya. Tapi tiba-tiba di sini, yang kasihan yang masih hidup. Nah dia kan tinggal sehari, wah udahlah istilahnya hitung-hitungan lah. Ya kalau selama hidupnya oke ya sudahlah gitu kan. Kalau kita sekarang saudara, kita kan nggak tahu kan di depan kita gimana nih. Anak saya aja belum jelas mau sekolah kemana gitu ya. Apa memang nanti udah nggak sekolah lagi apa gimana gitu ya. Tapi kan nggak semudah itu kan. Karena sekarang kan semua serba ini saudara. Karena kan menurut prediksi kan dengan makin bertambahnya. Kita nggak tahu ke depannya bagaimana. Apalagi saudara kalau kita lihat anak kita nggak sungguh-sungguh juga gitu. Udah dibilang berkali-kali. Nggak ngerti juga gitu kan. Ayo nyembah Tuhan. Nah juga mau nyembah Tuhan. Aduh Tuhan. Kita udah bilang, nanti tinggal loh kamu. Nggak ngerti juga saudara. Sudah kita tompang tangan, kita doain, nggak ngerti juga. Main-main juga. Diajak doa susah. Kita sedang tinggal di masa yang sukar. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Biar dengan momen ini, dimanapun saudara berada hari ini. Mari sadari waktu. Kejar waktu-waktu yang terbuang. Dan ketahuilah, kapan saja Tuhan bisa datang. Amin. Ya. Sekarang saudara nggak perlu bicarakan lagi ini. Oh terangkatlah, enggak. Nggak perlu lagi saudara. Karena dengan kondisi yang sekarang saudara, waduh kriteria terangkat tinggi sekali men. Jadi nggak usah lagi terlalu berharap. Ya kejar saja hidup. Istilahnya itu bukan urusan kita gitu. Bukan ranah kita gitu. Ranahnya dia untuk mengangkat kita. Haleluya. Kan dia yang lihat hidup kita. Kita kan nggak bisa. Oh aku sudah lebih baik. Waktu kita bilang sudah lebih baik dari orang lain. Kita sudah jatuh kepada kesombongan daging kok.
Jadi bisakah saya bilang? Karena itu yang dialami Paulus juga. Begitu dia merasa, wah, dites dia, dihilangkan semua para pengikutnya. Gimana loh? Sampai dia pilih gini, yang ku kehendaki ialah mati bersama dengan dia. Udah, ada yang lain lagi. Even so, come Lord Jesus, come. Even so, come and take your bride away. Oh, my soul longs to be with you, my Lord. Even so, even so, come Lord Jesus, come. Datanglah, oh Yesus, datanglah, bawalah daku pengantinmu, jiwaku rindu bersamamu, Tuhan. Oh, datanglah, datanglah, Yesus dah. Sekali lagi saudara, sambil kita angkat tangan kita, katakan dari awal, datanglah dengan penuh kerinduan saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sedang mendoakan apa yang harus memang kita doakan saudara. Saudara, kebenaran firman Tuhan mengatakan, kalau hati kita masih tetap di dunia ini, kapanpun Tuhan datang, tidak akan pernah ada kata sia. Tetapi ketika kita mengatakan, mendoakan yang sesuai dengan firman Tuhan, dan kita berdoa biar hati kita dilepaskan dari segala ikatan-ikatan dunia ini dengan penuh kerinduan, saudara, sudah waktunya kita membeli emas yang telah dimurnikan dari Tuhan. Jangan menolak lagi segala hal-hal yang sulit saudara, karena telah terbukti hal-hal yang sulit itu yang diizinkan terjadi dalam hidup kita membuat kita tetap berjaga-jaga saudara. Oleh karena itu saudara, jangan pernah berdoa lagi, kapan engkau pulihkan kami, kapan engkau pulihkan keadaan kami. Karena Tuhan Yesus katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Saudara, selama hal-hal dunia masih melekat di dalam engkau, maka kuasa yang sesungguhnya tidak akan pernah turun ke atas engkau. Tetapi engkau ketika berdoa minta kepada Roh Kudus untuk membongkar segala keinginan-keinginan daging, segala hawa nafsu, hal-hal dunia ini yang begitu melekat selama ini, engkau mohon Roh Kudus membongkarnya. Maka ketika engkau menunggu Tuhan, menanti-nantikan Tuhan, engkau akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atas engkau. Dan kuasa itu tidak akan mencelakakan engkau, tetapi kuasa itu menyanggupkan engkau menjadi saksinya sampai ke ujung-ujung bumi.
Haleluya. Haleluya. Biar apa yang kita dengar hari ini membuat roh kita bernyala-nyala, membuat kita boleh menyadari keadaan kita. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saya mengajak teman-teman yang di rumah yang menyaksikan bersama-sama, mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Sekali lagi katakan sembah Dia. Syarala makarala matakarala boya syarara. Haleluya. Haleluya. Mari katakan kepada Roh Kudus, tarik aku Roh Kudus, tarik semakin melekat dengan Engkau, tarik, tarik. Kinara makara moya syadara. Oh, haleluya. Kinara makara moya syadara. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan selalu pujimu, dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus kemuliaan. Mari katakan sekali lagi, sebab itu ku memuji. Haleluya. Nikmati persekutuan dengan keluarga Allah, saudara. Pujimu dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus. Mari katakan sekali lagi, sebab itu mulutku kan selalu puji, dan angkat tangan sembahmu, tinggi
tinggikan namamu, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan, Yesus kemuliaan bagimu. Haleluya. Makasih Bapak. Makasih Tuhan Yesus. Mari saudara kita angkat kedua tangan kita. Ulanglah, bawalah anugerah, kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin.